Assalamualaikum. Sekarang hari ini mau baca buku Misteri Sofia, istri Nabi dari Putri Yahudi. Salah satu buku favorit saya. Belinya hari Senin 30 Januari 2012. Kebayaran baru. Saya masih kuliah. Siapa pertama aja ya. Siapakah Sofia? Siapakah Sofia? Sesungguhnya engkau adalah putri keturunan Nabi, dan pamanmu adalah Nabi, dan engkau di bawah naungan seorang Nabi. Maka dengan apalagi engkau akan lebih berbesar hati? Sambutan istri Nabi SAW terhadap Safiyah binti Huyai bin Akhtab radhiyallahu anhu sangat dingin dan tidak bersimpati. Hal itu bisa dimaklumi karena Sofia adalah putri dari Huyai bin Akhtab, seorang pemimpin kaum Yahudi Bani Nadir yang sangat memusuhi Islam dan kaum Muslim. Bahkan Huyai berkomplot dengan musuh-musuh Islam dan kaum Muslim dalam pasukan Ahzab, pasukan koalisi dari berbagai kabilah untuk memerangi Rasulullah Muhammad SAW dan kaum Muslim di kota Madinah saat terjadinya perang Ahzab, atau juga dikenal dengan nama Perang Khandaq karena adanya khandak atau parit yang melindungi kota Madinah dari serangan musuh. Akan tetapi, akhirnya Allah SWT menurunkan pertolongannya hingga kaum Muslim mampu mengalahkan kaum Yahudi. Kota Madinah dibersihkan dari kaum Yahudi, baik dari Yahudi Bani Nadir, Yahudi Bani Qainuqa maupun dari Yahudi Bani Quraidah. Bahkan pasukan Islam berhasil menguasai benteng-benteng mereka dalam peperangan di Khaybar, serta merampas harta dan kaum wanitanya untuk dijadikan sebagai sabaya, tawanan perang wanita. Di antara sabaya itu terdapat Sofia bin Huyai. Karena itu Rasulullah SAW memberikan pilihannya kepada Sofia di antara memeluk Islam dan dinikahi Rasul atau tetap dalam agamanya dan dimerdekakan sepenuhnya. Ternyata Sofia memilih untuk memeluk Islam dan dinikahi oleh Rasulullah SAW. Bahkan sebelum bertemu dan melihat langsung Nabi Muhammad SAW, Sofia sudah mengagumi sosok Rasul. Di dalam kitab kaum Yahudi Taurat, Sofia telah mengetahui bahwa akan diutus seorang Nabi Allah yang ummi, dan mereka kaum Yahudi diwajibkan untuk mengikutinya. Sofia juga telah membuktikan sesuatu yang aneh dalam tidurnya, yaitu dia melihat bulan purnama jatuh ke tempat tidurnya sehingga tempat tidurnya diliputi cahaya terang benderang. Hasil mimpi itu telah meyakinkan dirinya bahwa Rasulullah SAW akan menjadi cahaya penerang alam semesta. Untuk lebih mengetahui dari kehidupan Ummul Mukminin Sofia putri Huyai yang merupakan istri Nabi dari kaum Yahudi ini, berikut kisah hidupnya yang istimewa. Kita lanjut ke nasab dan masa pertumbuhannya. Nama lengkap Sofia adalah Safiyah binti Huyai bin Akhtab bin Syub'ah Zaid atau Sya'yah bin Amir Salabah bin Ubaid bin Ka'ab bin
Al-Khazraj bin Abi Habib bin Nadir bin Tuham atau Niham bin Yahun bahasanya susah, Yanhum atau Tahum al-Israiliyah dari Bani Israel. Panjang ya. Sofia yang merupakan putri kesayangan dari Huyai bin Akhtab ini memiliki nasab dari keturunan dari Bani Nadir. Kalau ditelusuri garis keturunannya, maka Sofia adalah anak keturunan dari Nadir bin Niham bin Yanhum bin Bani Israel. Nasab Nadir bin Niham sendiri menyambung kepada Nabi Harun bin Imran alaihissalam. Sofia juga memiliki garis keturunan dari Nabi Huraizah karena ibunya yang bernama Barah binti Samuel berasal dari Yahudi Bani Huraizah. Menurut silsilah bangsa Yahudi yang pernah tinggal dan menetap di Jazirah Arabia, Bani Huraizah ini adalah saudara laki-laki dari Bani Nadir. Sebelum dinikahi oleh Rasulullah SAW, Sofia memiliki nama Habibah binti Huwayyah binti Akhtab. Tapi kemudian diganti oleh Rasulullah Muhammad SAW dengan nama Safiyah yang bermakna kawan tulus ikhlas. Safiyah. Atas kesediaan dan ketulusan Sofia untuk menerima Islam dengan baik sekaligus menerima pinangan Rasul untuk menjadi istrinya. Berdasarkan catatan para sejarawan, Sofia adalah cucu dari Alawi bin Yakub, Nabiullah Israel bin Ishak bin Ibrahim alaihissalam, termasuk keturunan Nabi Harun bin Imran alaihissalam, saudara Nabi Musa alaihissalam. Sofia dilahirkan 11 tahun sebelum Hijriah atau 2-3 tahun setelah masa kenabian Rasulullah Muhammad SAW. Ayah Sofia adalah Huyai bin Akhtab yang merupakan salah seorang pemimpin kaum Yahudi Bani Nadir. Sofia, putri Huyai, pernah dinikahi oleh Salam bin Mishkan al-Quraisy, tetapi kemudian berpisah dan menikah lagi dengan Kinanah bin Abi al-Haqiq al-Nadri. Namun, Kinanah terbunuh saat perang Khaybar pada Muharram 7 Hijriah. Sofia adalah seorang wanita mulia, cerdas, berpacantik, memiliki kehormatan dan berkedudukan terpandang serta taat beragama. Sofia juga wanita yang sabar, cerdas, berkepribadian baik. Dia dikenal juga sebagai wanita yang lembut dan berwibawa. Sejak kecil, Sofia menyukai ilmu pengetahuan dan rajin mempelajari sejarah dan kepercayaan bangsanya. Dari kitab suci Taurat, Sofia mendapatkan berita bahwa di Jazirah Arabia akan datang nabi yang akan menjadi penutup semua nabi. Pikirannya tercurah pada masalah kenabian tersebut, terutama setelah Muhammad SAW muncul di Makkah. Sofia sangat heran ketika kaum tidak mempercayai berita besar tersebut, padahal sudah jelas tertulis di dalam kitab mereka bahwa kedatangan Muhammad SAW sebagai Nabi Allah. Demikian juga ayahnya, Huyai bin Akhtab, yang sangat gigih menyulut permusuhan terhadap Islam dan kaum muslim, khususnya terhadap sosok yang membawa ajaran Islam dan menjadi pemimpin kaum muslim, yaitu Nabi Muhammad SAW. Sifat dusta dan tipu muslihat dan pengecutan ayahnya sudah tampak di mata Sofia dalam peristiwa. Di antaranya yang menjadi perhatian Sofia adalah sikap ayahnya, Huyai bin Akhtab, terhadap kaum yang seagama
dengan dirinya sendiri, yaitu Yahudi Bani Quraisyah. Ketika itu Huyai berjanji untuk mendukung dan memberikan pertolongan kepada mereka ketika Yahudi Bani Huyai mau melepaskan perjanjian tidak mengkhianati kaum muslim piagam Madinah dalam perang Ahzab atau perang Khandaq. Akan tetapi ketika kaum Yahudi Bani Quraisyah mengkhianati perjanjian tersebut, kaum Yahudi Bani Nadir yang dipimpin oleh Huyai melepaskan tanggung jawabnya. Mereka tidak datang ke benteng Bani Quraisyah untuk membantu kaum Yahudi dari serangan balasan Rasul dan kaum muslim yang dikhianati mereka. Di antara Bani Nadir yang memenuhi janjinya hanya Huyai yang bersedia datang dan tetap tinggal di sana. Kedatangannya demi memenuhi perjanjian pada Ka'ab bin Sa'ad, pemimpin kaum Yahudi bin Quraisyah. Hal lain adalah sikap ayahnya terhadap orang-orang Quraisy Makkah. Huyai pergi ke Makkah untuk memprovokasi sekaligus menghasut kaum musyrik Quraisy agar memerangi kaum muslim. Bahkan agar memprovokasi dan hasutan berhasil, Huyai sampai-sampai mengakui dan membenarkan bahwa agama kaum Quraisy yang menuhankan berhala Lata, Uzza, Manat, dan Hubal lebih mulia daripada agama Islam yang dibawa Muhammad SAW. Menurutnya, Tuhan mereka pun lebih baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan Nabi Muhammad SAW. Itu ya, sedikit. Kapan-kapan disambung lagi. Judul bukunya Misteri Sofia. Penulisnya Abba Zahir di Amrillah. Kapan kita sambung lagi?